Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Jalil MP, yang kami hormati Kepala P3I Ibu Dr. Yovie Fani, serta para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah, segala karunia-Nya sehingga kita dapat bertatap muka dalam kegiatan ini. Tak lupa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, yakni Adunul Islam. Saya Salsa selaku MC yang memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan workshop OJS 3 seri 2. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi workshop, kemudian yang ketiga tanya jawab, dan terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembuka, mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni penyampaian materi workshop OJS seri 2 oleh Bapak Abdul Jalil. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya kedengaran? Sampun Pak, sampun kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman P3I di Universitas Muhammadiyah Surabaya beserta para pengelola jurnal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang teknis. Jadi untuk pertemuan kedua ini sangat teknis. Semoga saja dengan pertemuan online ini bisa efektif begitu. Karena sejatinya kalau teknis ini sebenarnya lebih masuk jika offline. Karena ini sangat teknis gitu. Nah, cuma karena punya dasar di OJS 2 sudah selesai gitu kan, di OJS 2-nya, saya yakin ini akan masih efektif begitu karena perbedaan antara OJS 2 dan OJS 3 itu tidak begitu besar perbedaannya, hanya menu-menunya saja yang posisinya berbeda gitu. Kalau alurnya dan mekanisme penerimaan naskah sampai dengan terbit itu sama saja. Tuh. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu untuk perlihatkan materi. Nanti mungkin langsung ke praktek saja supaya kita bisa fokus untuk praktek dan sharing sessionnya saja gitu. Oke, jadi materi yang kedua ini atau pertemuan kedua untuk seri upgrade OJS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang pertama kemarin sudah setup, sudah selesai. Maka selanjutnya kita meranjak ke manajemen penerbitan di OJS 3. Nah, untuk manajemen penerbitan itu sebenarnya untuk mekanismenya sama dengan yang ada di OJS 2. Mulai dari author harus submit, kemudian nanti setelah author submit itu harus diapakan saja oleh editor begitu. Oke, ini nanti bisa dibaca aja, langsung saya kirimkan ke Mbak Salsa kayak yang kemarin. Nah, langsung di sini. Untuk susunan, saya yakin untuk susunan di UM Surabaya itu sudah tidak ada lagi yang pengarah dan lain-lain. Nah, kalau di kami di UM Jember, susunan tim redaksi di jurnal itu ada ketua redaksi, kemudian di bawahnya ada juga jurnal manager, kemudian baru section editor dan layout editor. Jadi tidak ada copy editor, proofreader, itu nggak ada di kami. Karena di kami rata-rata jurnal kami masih berbahasa Indonesia. Nah, mungkin nanti ketika sudah berbahasa Inggris akan kami tambah untuk yang proofread. Nah, untuk copy editor ini sudah bisa dihandle oleh teman-teman yang bagian layout editor gitu. Nah,
role di OJS itu saya yakin Bapak Ibu sudah paham begitu. Untuk yang ketua redaksi itu role-nya adalah jurnal editor kalau di OJS. Kemudian teman-teman yang di bawah kepemimpinan jurnal ketua redaksi itu, di bawah ketua redaksi ada di beberapa universitas itu yang membuat strukturnya seperti ini. Jadi ketua redaksi atau editor in chief, kemudian di bawahnya adalah editorial board. Nah, editorial board itu rule-nya kalau di OJS itu adalah section editor. Nah, tapi kalau di kampus kami di UM Jember, kami itu nyamakan dengan role yang ada di OJS. Jadi kami buatnya adalah ketua redaksi, itu role-nya editor, kemudian di bawahnya itu ada jurnal manager. Nah, jurnal manager ini biasanya kalau di kami tugaskan untuk kendala teknis. Jadi misal nih ada autor yang nggak bisa register atau registernya salah. Karena seringkali ada autor yang salah register, harusnya dia menjadi autor tapi registernya jadi reader begitu. Nah, itu tugasnya jurnal manager. Kemudian nata-nata tampilan, kemudian nambahkan data-data reviewer begitu. Jadi itu adalah tugasnya jurnal manager kalau di kami. Namun sejatinya jurnal manager ini lebih dari itu sebenarnya tugasnya. Kalau ada. Nah, yang bagus itu memang harus ada nih jurnal manager begitu. Karena kalau kami cek di SOP atau di materi standar materi yang ada di PKP School. PKP School itu PKP sendiri yang mengembangkan OJS. Nah, di PKP School itu ada kelas khusus untuk jurnal manager begitu. Jadi tugas jurnal manager itu mulai dari dia menyiapkan SDM sampai seterusnya untuk koordinasi dan lain-lain. Jadi kalau di PKP School malah jurnal manager ini ada di atas posisi ketua redaksi. Kalau di PKP School begitu. Tapi kalau di Indonesia jarang yang digunakan begitu. Oke, kemudian ada section editor. Nah, section editor ini rule-nya adalah section editor kalau di OJS. Tapi kalau kalau di SK biasanya teman-teman kebanyakan menggunakan kata-kata editorial board atau editor. Nah, Mbak Salsa kalau di UM Surabaya di SK namanya apa ya? Editorkah apa editorial board? Editorial, Pak. Oke, editorial. Berarti role-nya ini nanti yang editorial berarti section editor kalau di OJS 3 begitu. Nah, tugas untuk yang section editor ini setelah ditugaskan oleh ketua redaksi untuk mengawal naskah, maka nanti tugas dari section editor mengawal naskah untuk ditugaskan ke reviewer sampai dengan dia bisa dinyatakan accepted gitu. Oke, kalau yang autor sudah jelas untuk nulis, untuk yang reviewer ini memberikan komentar dan saran. Komentator nih, reviewer gitu. Oke, nah ini apa namanya untuk sebentar, langsung ke sini ya. Oke. Nah, ini contoh apa namanya dari rule yang kita gunakan kalau di OJS 3 begitu. Ini editor in chief. Itu role-nya adalah jurnal editor. Kemudian kalau tim editor di bawahnya atau editorial itu yang ada di bawah-bawah OJS di bawah editor in chief itu role-nya adalah section editor. Nah, kalau di kami layout editor itu kami buat role-nya tidak muncul di OJS. Jadi tugasnya nanti dari section editor ditugaskan ke apa namanya ke layout editor. Kalau di UM Jember itu biasanya dikumpulin dulu dari section editor, di-download dulu semuanya, dijadiin satu, baru ditugaskan ke layout editor untuk di layout. Baru nanti akan diupload file PDF-nya untuk siap diterbitkan. Nah, ada reviewer di sini. Untuk yang reviewer itu sudah jelas, nggak usah saya sampaikan. Untuk yang reviewer, saya yakin Bapak Ibu sudah paham begitu. Nah, ini standarnya nih. Kalau ini yang di samping, yang ada warna-warninya ini adalah standar pengelolaan jurnal yang dikeluarkan oleh PKP. Jadi ini standarnya seperti ini. Riwuhnya minta ampun gitu, detailnya juga minta ampun. Nah, tapi di Indonesia itu lebih disederhanakan.
di sebelah kanan yang tidak ada warnanya ini. Ini adalah standar yang ada di buku pedoman penerbitan jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti. Nah, ini ada nih di bukunya. Nanti mungkin Mbak Salsa bisa download apa namanya buku pedoman itu untuk bisa dijadikan pegangan ke teman-teman pengelola jurnal. Karena di sana itu sudah ada poin-poin tertentu terkait juga dengan akreditasi begitu. Oke. Nah, terkait dengan manajemen penerbitan naskah sekarang. Ini masuk ke poin penilaian akreditasi. Kalau tahun 2020 sampai dengan pokok 2021 ya, 2021 ke belakang itu manajemen penerbitan naskah itu dulu skornya mulai dari 0,5 sampai dengan 3. Tapi hari ini sudah mulai dikurangi tuh sama kementerian. Nah, saya lihat ini saya screenshot dari sistem Arjuna yang baru. Ternyata skornya itu untuk manajemen penerbitan full daring menggunakan OJS paling full itu cuma 2. Cuma 2 nih. Makanya kemarin ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya kombinasi antara OJS dan email gimana? Ya nggak masalah. Toh turunnya hanya 1 poinnya. Yang penting nanti di bagian apa namanya substansi naskah dan keikutsertaan reviewer karena itu poinnya agak besar. Oke, kalau autor kemarin sudah saya jelaskan, mungkin langsung ke ini aja ya. Saya bahas ke bagian poin untuk reviewernya. Nah, ini untuk poin reviewer itu di sini 3 tuh poinnya. Kalau apa namanya reviewer itu menilai naskah dan memberikan catatan, saran perbaikan secara substantif. Jadi nanti bisa disarankan atau diinformasikan ke reviewer-reviewer yang ada di jurnal-jurnal lingkungan UM Surabaya. Karena saya lihat jurnalnya sudah banyak yang Sinta 3. Insya Allah nanti kan di tahun-tahun ini akan nge-push ke Sinta 2 dan seterusnya. Ini harapan dari P3I begitu. Melakukan upgrade supaya infrastruktur jurnal sudah siap, maka nanti SDM-nya ditingkatkan, setelah itu ngajukan reakreditasi. Nah, di sini kalau misalnya reviewer nanti hanya komen misalnya nih, ini harusnya miring, ini harusnya koma. Nah, nanti itu skornya nggak ada, 0 nih. Nah, karena itu dianggap tidak substantif gitu. Itu untuk yang reviewer. Sekarang mungkin untuk sebelum saya ke prakteknya, Bapak Ibu sudah punya akun masing-masing gitu. Ini yang hadir ini sebagai apa, Mbak? Ketua redaksinya apa ada yang section editor juga hadir ya? Apa semua yang hadir ini hanya ketua redaksinya saja? Iya, Pak, ketua redaksi. Oke, kalau ketua redaksi berarti untuk yang section editor gimana ya? Mungkin dari ketua redaksi bisa menyampaikan ke editornya. Oke, jadi nanti getok tular ya antar ketua Iya. redaksi sama section editornya apa di masing-masing jurnal. Oke, apa namanya? Saya langsung tampilkan OJS yang versinya sama dengan OJS-nya UM Surabaya nih. Oke, saya tak izin share screen untuk website dulu. Oke, ini saya punya apa namanya OJS. Kebetulan ini ada beberapa naskah memang yang belum ditugaskan ke section editor, kemudian direview dan lain-lain. Nah, ini adalah tampilan setelah kita login. Jadi kalau kita sebagai ketua redaksi, itu role-nya adalah role menjadi editor. Nah, role menjadi editor kalau di OJS 3 nanti akan ketahuan menu-menu yang ini. Itu adalah akun ketua redaksi. Nah, kalau akun section editor itu munculnya hanya ini saja, nggak ada nih setting sampai dengan ke bawah. Jadi bedanya di OJS 2 dan di OJS 3 ketika ketua redaksi login itu seperti ini. Ini saya contohkan untuk yang OJS 2 ya, supaya ada gambaran begitu.
Oke, semoga aja OJS 2-nya UM Jember nggak oleng. Karena OJS 2-nya sudah ditinggalin ini. Oke, ini kami tampilkan akun kalau di apa namanya ketua redaksi. Cuma kebetulan ketua redaksinya Agribase ini kami rule jadi section editor juga dan author juga. Bentar, coba saya ke yang akunnya ini saja. Masih sama nggak ya? Ini masih samakah? Belum diubahkah? Semoga aja belum diubah. Oke, ini masih belum diubah. Oke. Nah, ini saya tampilkan untuk yang apa namanya rule-nya kami buat editor dan ini ada author karena tidak menutup kemungkinan nanti ketua redaksi juga submit di sini. Nah, cuma konsekuensinya kalau ketua redaksi submit di jurnalnya sendiri nanti di off-kan dulu dia jadi ketua redaksi. Jangan ditampilin dulu di website kalau dia mau ngajuin akreditasi atau si ketua redaksi mau ngajukan Javung. Dihilangin dulu hidden supaya nanti kalau penilaian PAK aman gitu. Dan juga kalau penilaian jurnalnya aman. Oke, kalau di OJS 2 tampilnya hanya seperti ini. Akun ketua redaksi. Tapi kalau di OJS 3 tampilnya kayak begini. Ini adalah tampilan di apa namanya di OJS 2 dan di OJS 3. Oke, lebih enaknya kayaknya saya sandingin kanan dan kiri aja. Oke. Oke, ini tampilannya untuk yang OJS 2, yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah OJS 3. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bedanya ada di mana? Bedanya kalau di OJS 2, keterangan naskah masuk itu ada di sini. Ini adalah OJS 2. Yang masuk itu berapa? Kemudian ini keterangan unassignment ini artinya dia ada naskah baru masuk, kemudian belum ditugaskan ke section editor atau editor di bawah ketua redaksi. Nah, kalau di OJS 3 tampilannya seperti ini. Ini adalah naskah yang masuk, kemudian ini adalah total naskah yang masuk, kemudian yang sudah diproses dan lain-lain. Kalau yang ini adalah semuanya, mulai dari yang di reject, yang diterbitin, kemudian yang sedang proses. Jadi dia munculnya di sini. Menunya hanya bedanya kalau yang OJS 2 itu menunya kayak begini tampilannya, polos-polosan saja gitu. Kalau yang OJS 3 dia sudah lebih keren. Cuma menunya sama aja. Kemudian berikutnya untuk melihat naskah yang masuk kemudian belum ditugaskan itu ada sama nih. Menunya ada di menu unassigned yang artinya ini belum kita tugaskan ke section editor di bawah kita. Nah, kemudian gimana caranya naskah ini untuk ditugaskan ke section editor yang ada di bawah kita? Caranya itu tinggal kita klik view. Nah, kalau di OJS 2 biasanya kan Bapak Ibu melakukan begini. Ini saya contohkan ya. Bentar, ini OJS 2-nya rada oleng. Makanya di UM Jember itu kita pindah website karena memang servernya untuk yang OJS 2 sudah overload. Oke, bentar saya tampilkan satu naskah. Tuh, saya tampilkan dulu. Oke. Nah, kalau belum diapa-apakan, nanti biasanya setelah kita klik judulnya, kalau di OJS 2, itu akan tampil di sini, di bagian summary. Nah, kemudian kalau di OJS 2, di OJS 3, gimana cara menampilkan ini? Kita tinggal klik bagian view. Misal saya contohkan yang ini baru masuk naskahnya, kita klik view. Nah, dia tampilnya seperti ini. Ini adalah perbedaan di OJS 2 dan OJS 3. Kalau OJS 2 seperti ini, OJS 3 seperti ini. Nah, dia munculnya
Di sini submission, ini langsung muncul filenya. Kalau di OJS 2 kita mau cek filenya ini. Kalau di OJS 3 ini. Nah, yang perlu diperhatikan itu biasanya juga sering terjadi ada autor yang lupa nggak mengupload naskahnya. Nah, itu harus diperhatikan oleh ketua redaksi. Di sini juga ada tanggalnya. Di sini juga ada tanggalnya. Di OJS 2 dan OJS 3 sama tampilannya. Cuma dia munculnya di sini ada workflow, kemudian ada publication. Dipisah. Nah, kemudian berikutnya kalau mau menugaskan section editor nih untuk mengawal naskah ini. Nah, kalau di OJS 2 mau menugaskan section editor itu tinggal klik di sini nih. Di sini ada menu editor kemudian section editor. Ini yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau di OJS 3 itu tampilnya seperti ini. Kita harus menugaskan. Tinggal diklik penugasan. Kemudian kita jangan lupa memilih. Pilih ini mau milih siapa yang mau kita tugaskan. Section editor. Kemudian kita klik search. Nah, untuk menampilkan daftar section editor di jurnal kita. Nah, ketika kita klik search, maka dia akan memunculkan nama-nama section editor yang ada di jurnal kita. Ini contohnya. Misalnya, ini mau kita tugaskan. Naskah ini tadi judulnya, bentar saya batalkan dulu. Ini judulnya tentang peran musik dalam, musik direktor dalam memilih lagu. Oke, ini kayaknya bisa sih masuk ke Mas Kuko. Oke, jangan lupa dipertimbangkan naskah yang masuk harus sesuai dengan keilmuan dari section editor tersebut. Karena punya kita yang saya simulasikan ini adalah jurnal multidisiplin, jadi harus saya pertimbangkan naskah yang masuk sesuai dengan prodi yang ada di sini. Ini dosen-dosen apa namanya, kalau yang ini kesehatan, yang ini ilmu komunikasi, yang ini ilmu teknik sipil, kemudian ini ekonomi, kemudian ini ilmu pemerintahan. Karena kebetulan di jurnal kami ini jurnalnya multidisiplin. Oke, ini saya tugaskan ke Mas Kukuh karena ilmu komunikasi misalnya. Nah, setelah diklik di sini untuk memilih section editornya, jangan lupa di sini dibuat penugasan editorial assignment. Oke, maka secara otomatis email template-nya sudah muncul. Kalau belum dipilih, nanti kosong. Nggak akan ada pemberitahuan apa-apa nanti. Ada masuk email tapi kosong. Kasihan section editornya nggak ngerti apa-apa nanti. Bingung, apa yang ditugaskan ini? Kok kosong gitu. Kalau di OJS 2, itu kalau kita mau menugaskan kan seperti ini tampilannya. Ini di OJS 2, kalau kita mau menugaskan section editor, tampilannya seperti ini. Yang ditampilkan ketika kita klik section editor, langsung section editor doang yang muncul. Kayak begini, tinggal klik assignment kalau di OJS 2. Kalau di OJS 3, itu seperti ini. Jadi lebih simpel OJS 3 sebenarnya. Karena ketika kalau kita di OJS 2, kita menugaskan, habis itu setelah kita tugaskan, misalnya nih, saya contohkan. Setelah ditugaskan, nanti baru mau mengirim email notifikasi ke section editor. Kalau di OJS 3 itu langsung menugaskan, langsung ada template email, kemudian kita tinggal oke. Nah, di sini ketua redaksi bisa membatasi. Ini kalau kami biasanya, ini kami buang centangnya. Nah, supaya nanti apa namanya section editor yang ditugaskan itu nggak bisa melebihi batas apa namanya tugas dari dia gitu. Jadi yang nanti yang bisa apa namanya memutuskan nanti adalah ketua redaksi gitu. Kalau ada kebijakan begitu. Kalau misalnya section editor juga bisa memutuskan naskah ini diterima kemudian langsung dijadwalkan dia mau masuk kemana, boleh saja gitu. Terserah nanti di UM Surabaya seperti apa. Oke. Oke, kemudian ini kita oke. Maka secara otomatis email pemberitahuan, ini ada pemberitahuan ya, assignment to prepend dan bla bla bla. Email pemberitahuan sudah masuk ke section editor. Nah, di sini
Kalau mau ngecek siapa section editor yang bertugas, sudah muncul di sini. Nah, kalau di OJS 2 itu tampilannya seperti ini. Sebentar, ini saya kembalikan ke yang Agritrop tadi. Kalau di OJS 2 itu di OJS 3 tampilannya seperti ini. Kalau di OJS 3 itu munculnya seperti ini. Ini section editor yang bertugas. Dia ditugaskan untuk proses ngawal proses review dan editingnya. Dan sudah kita tugaskan per tanggal 27 bulan 2 2019 nih contohnya. Nah, kalau di OJS 3 tampilannya seperti ini. Kita sudah menugaskan per kapan di sini. Di sini nih. Ini yang kita tugaskan. Nah, kemudian kalau sudah begini, tugasnya ketua redaksi kalau di UM Jember itu sudah selesai nih tugasnya ketua redaksi. Tinggal nunggu proses dari section editor. Nah, kalau di UM Surabaya disesuaikan saja sama kebiasaan di OJS 2 seperti apa. Menu-menunya sama kok, cuma tampilannya aja yang berbeda. Nah, kalau di kami tugas ketua redaksi yang pertama itu sebelum menugaskan tadi itu kita ngecek dulu naskahnya ini sudah sesuai nggak dengan template, sudah sesuai nggak dengan ketentuan penulisan di jurnal tersebut. Kalau di UM Jember, kalau sudah sesuai maka oleh ketua redaksi baru ditugaskan ke section editor. Kalau nggak sesuai, biasanya oleh ketua redaksi langsung di reject. Nah, kalau di OJS 2 di sini ada menu reject. Tapi kalau di OJS 3 nggak ada menu reject, tapi adanya disclaim submission. Jadi ketika naskah masuk, kalau nggak mau ditugaskan, misalnya naskahnya jelek, sudah nggak sesuai, kita mau mereject, maka klik yang disclaim submission. Nah, ini untuk mereject naskah ada di sini. Nah, kalau di OJS 2 adanya di sini nih, reject. Nah, kalau sudah oke dari ketua redaksi dan ditugaskan ke section editor, maka langkah berikutnya adalah tugas dari section editor. Kemarin di pertemuan kedua, di pertemuan pertama ada yang tanya, Mas, kalau misalnya kita kayak metode di OJS 2, kami menggunakan metode login as, boleh nggak gitu? Kalau di OJS 2 itu nggak kelihatan login as, tapi kalau di OJS 3, login as-nya kerekod. Kalau misalnya nggak record sebenarnya lebih enak di OJS 3. Kalau kita mau login as tinggal ini nih. Tinggal kita klik kemudian login as. Cuma masalahnya di OJS 3 ini ketika kita login as itu ketahuan. Ini minusnya kalau di OJS 3. Bukan minus ya sebenarnya. Kalau dalam pengelolaan ini plusnya gitu. Jadi kita bisa ngontrol beneran jurnal ini benar-benar dikelola dan tim redaksinya jalan semua atau tidak gitu. Oke, saya lanjut ke section editor ya. Ini bagian ketua redaksi sudah selesai nih menugaskan ke section editor. Nah, berikutnya ini tugas section editor. Oke, saya menggunakan metode login as saja supaya cepat. Oke, saya contohkan untuk yang section editor di OJS 2 juga. Ntar saya karena kebetulan saya juga ada penugasan di jurnal Agritrop sebagai section editor. Jadi saya bisa membandingkan antara OJS 2 dan OJS 3. Oke, ini perbandingannya. Untuk menu dan tampilan OJS 2 dan OJS 3 kalau kita sebagai section editor. Oke, ini tampilannya. Kalau kita di OJS 2 tampilannya seperti ini. Ini menu section editor. Kita berarti loginnya sebagai section editor. Kalau di OJS 2, lihat yang sebelah kiri begitu. Ini tampilannya. Ini di OJS 2. Kemudian yang ini di OJS 3. Jadi menu yang ada di OJS 3, kalau role-nya sebagai section editor, yang tampil hanya ini. Submission, kemudian statistik, artikel, editorial activity, sama user. Tadi mulai dari website, workflow, dan lain-lain, itu nggak tampil kalau kita sebagai section editor. Nah, di OJS 2 itu tampilnya seperti ini. Bapak Ibu saya yakin sudah nggak asing lagi kalau yang OJS 2. Nah, kalau mau ngecek naskah di OJS 2, kita tinggal klik di sini kan. Nah, tapi kalau di OJS
3 itu di tugas saya ada di sini. Di menu submission, kemudian di Mykin. Nih, ada tugas gitu. Nah, di sini ada 4. Artinya ada 4 naskah yang ditugaskan ke kita. Tampilannya kalau di OJS 2 seperti ini, ada warna yang membedakan status naskah ini kalau di OJS 2. Kalau di OJS 3 itu nggak ada warna begini, yang ada itu warnanya seperti ini. Jadi kalau dia copy editing warnanya sudah biru kayak begini. Hanya ada di bingkai tulisan sini saja. Oke, berikutnya kalau mau menugaskan reviewer, section editor mau menugaskan reviewer nih. Nah, kalau di OJS 2 mau menugaskan reviewer itu harus kita lakukan. Ini yang saya contohkan di OJS 2. Oke, misalnya ini. Oke, sebentar. Saya ambil yang ditugaskan baru-baru aja. Supaya sekalian juga saya nugaskan beneran gitu di OJS 2. Oke, misalnya saya contohkan yang ini nih. Oke, respon padi lokal. Kemudian yang di sini saya menugaskan yang ini. Karena kebetulan ini yang baru ditugaskan. Tampilannya seperti ini. Ini ketika kita klik judulnya tadi, maka nanti akan muncul seperti ini kalau di OJS 2. Kalau di OJS 3, kita klik sama, klik view. Sama kayak tadi yang ketua redaksi. Ini perbedaannya. Ini yang OJS 2, tampilannya seperti ini. Yang OJS 3 seperti ini. Nah, untuk menugaskan reviewer, kalau di OJS 2, kita tinggal select reviewer. Kalau mau menugaskan. Tapi ada beberapa jurnal atau ada beberapa instansi yang sudah menetapkan aturan tertentu. Kalau di jurnal kami, sebelum kami menugaskan ke reviewer, maka section editor wajib menghilangkan nama penulis terlebih dahulu. Karena jurnal Agritalk menganut sistem review itu double blind review. Jadi antara reviewer dan author tidak boleh tahu namanya siapa. Sehingga tugas kami kalau di OJS 2 ini harus kami download dulu naskahnya. Setelah kita download, kemudian kita upload di sini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya di UM Surabaya juga begitu metodenya, maka langkah yang harus dilakukan, di sini upload dulu filenya, di-download dulu naskahnya ini, dihilangkan namanya, kemudian uploadnya di sini. Ini saya contohkan ya, di Trilogy. Ini saya download dulu. Ini untuk yang OJS 3, nggih. Kemudian kita hilangkan dulu nama penulisnya dan identitas-identitas yang bisa mendeteksi penulis. Kalau ada gambar, hilangin dulu gambarnya. Oke, kalau saya biasanya agak cengel sedikit gitu, karena nggak mau ruwet gitu. Ini saya putihkan saja gitu, karena reviewer yang ada di jurnal Trilogy itu reviewernya agak senior sehingga asumsi saya dia tidak akan ngotak-ngatik untuk ngubah-ngubah ini gitu. Karena setiap kembali ini nggak berubah gitu. Nah, kalau misalnya mau dibuang maka ini tinggal di delete saja. Ini biasanya saya save kemudian saya upload. Uploadnya di mana? Di sini. Kalau di OJS 2 itu nguploadnya di sini. Di sini ada upload revisi untuk review version untuk ditugaskan ke reviewernya. Kalau di OJS 2 di sini. Kalau di OJS 3 di sini nih. Upload file. Nah, jangan lupa kita pilih ini. Kalau mau di-replace, pilih ini. Tapi saran saya jangan di-replace. Kalau di-replace, kita tidak punya naskah aslinya yang tadi. Identitasnya harus kita cari lagi nanti kalau misalnya kita replace. Ini biarkan saja. Kemudian komponen ini, artikel komponennya kita pilih artikel teks. Kemudian kita uploadnya di sini. Upload file. Kemudian kita pilih yang tadi. Oke. Kemudian kita continue. Nah, kalau di OJS 3 itu ada step yang kedua di sini. Ada step kedua ini kita bisa merubah nama filenya di OJS langsung. Kalau di OJS 3 nggak ada nih. Kalau di OJS 2 gitu. Kalau di OJS 3 nih ada nih. Misal ini saya buat namanya berubah menjadi ini. File untuk di
View. Kemudian di continue. Oke, di complete. Maka dia ada nih naskahnya yang sudah saya upload tadi. Langkah berikutnya, kalau di OJS 2 kita tinggal select reviewer dan tampilannya seperti ini. Kalau di OJS 2, masih proses di OJS 2. Nah, dia akan tampil seperti ini kan kalau di OJS 2 yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Kita tinggal pilih nama-nama yang mau kita tugaskan sesuai dengan naskah yang masuk. Kalau di OJS 3 seperti ini. Kita klik send to review dulu. Kemudian kita centang naskah yang mau kita tugaskan ke reviewer tadi. Jangan dicentang dua-duanya. Kalau dua-duanya nanti dua file ini akan bisa dilihat oleh reviewer. Kemudian kita send to review. Jadi stepnya agak panjang nih kalau di OJS 3. Setelah kita klik send to review itu, baru kita memilih reviewer, siapa yang mau ditugaskan. Nah, kalau di OJS 3, tadi kan nggak ada send to review-nya, tapi langsung penugasan. Nah, kalau di OJS 3, kita harus memilih reviewernya. Kita add reviewer. Nah, baru akan muncul nama-nama reviewer dan ada bintang-bintangnya. Ini adalah kinerja dari reviewer yang ada di jurnal ini. Ada ratingnya. Ada yang bintang 4, ada yang bintang 5, ada yang bintang 2 gitu. Oke, ini saya tugaskan ke yang ilmu komunikasi juga nih. Misalnya saya memilih ini. Ini saya select reviewer. Kalau di OJS 3, meskipun ada tadi tambahan agak panjang tadi, tapi di sini sudah langsung otomatis. Kita kalau mau menugaskan langsung ada email pemberitahuannya seperti ini. Kalau di OJS 3, misal ini saya tugaskan ke ini. Bentar ya. Ini saya tugaskan ke mana nih? Oke. Grid drop. Oke, sebentar. Oke. Saya cari reviewer dulu karena data reviewernya di AgriTrop agak banyak yang daftar yang kita tugaskan. Enggak sebanyak ini sebenarnya. Oh iya. Kalau di OJS 2 tampilannya seperti ini nih untuk menugaskan. Supaya Bapak Ibu paham. Oke, kayak begini. Misalnya kita mau menugaskan Pak Iskandar. Kita klik assignment untuk menugaskan. Kalau di OJS 2 tampilannya seperti ini setelah kita tugaskan. Seperti ini. Langkah berikutnya kalau di OJS 2 kita harus memberikan apa namanya? Oke, ini filenya belum ada. Bentar, saya beri file dulu di sini supaya bisa direview. Oke. Karena kebetulan belum karena di sini ini nggak ada file reviewnya. Oke, kita harus menugaskan nih, harus kita berikan informasi ke reviewernya kalau di OJS 2. Kita klik, baru akan muncul kayak begini kalau di OJS 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau di OJS 3, ketika kita select tadi, langsung emailnya muncul kayak begini. Oke, setelah itu di sini ada informasinya. Kapan si reviewer itu wajib merespon ini dan kapan batasnya untuk menyelesaikan penugasan. Ini bisa diotak-atik oleh Bapak Ibu section editor. Kalau mau default aturan dari OJS, boleh aja seperti ini. Biasanya aturannya 1 bulan. Oke, kalau sudah, maka langkah berikutnya, Bapak Ibu kalau jurnalnya itu punya form review, kalau di OJS 2, ini harus kita kirim dulu untuk mengaktifkan form review-nya. Kalau di OJS 3, ini ada di sini nih, form review-nya. Kalau punya form review. Kalau nggak ada, ya nggak usah. Kalau ada, tinggal kita klik nih, form review. Oke, di sini jangan lupa kalau di OJS 3. Kalau jurnalnya menganut sistem double blind review, maka kita pilih yang ini. Oke. Jadi antara reviewer dan author sama-sama nggak ngerti. Autornya nggak sama reviewernya siapa. Kemudian reviewernya juga nggak tahu autornya siapa. Kalau dipilih ini namanya blend review. Blend review itu reviewernya nggak kelihatan, tapi autornya nanti kelihatan. Tuh.
Kemudian kalau yang ini dua-duanya tahu semua. Reviewer tahu, editor author juga tahu siapa yang mereview. Oke, ini form reviewnya kalau di OJS 2 kita harus ini, select form review. Kalau di OJS 2, kita baru memilih form reviewnya. Misalnya saya pilih yang ini, form reviewnya kalau di OJS 2. Nah, kalau sudah semua kayak begini, ini tampilan di OJS 3-nya, kalau di OJS 2, kalau sudah begini sudah selesai, tinggal nunggu nih. Kalau di OJS 3, langkah berikutnya kita add reviewer. Maka secara otomatis email sudah masuk ke orang yang bersangkutan. Ini tugasnya section editor sudah aman nih. Sementara menugaskan ke reviewer. Oke, langkah berikutnya ini masih ini ke reviewer selanjutnya. Ini hanya untuk pengetahuan, mungkin Bapak Ibu jadi reviewer di salah satu jurnal yang sudah OJS 3 begitu. Ini saya contohkan. Tadi saya sudah menugaskan Bu Juju. Saya coba sekarang tampilkan yang Bu Juju. Sebenarnya kalau misalnya nggak ke record ya, history login as-nya. Enak nih OJS 3, login as-nya enak. Lost. Ntar saya log out dulu login as-nya. Oke. Logoutnya login as ada di sini kalau OJS 3. Tapi ini tidak saya sarankan untuk login as ya Bapak Ibu. Oke, tadi yang bagian oke. Tadi karena ditugaskan ke Mas Kukuh, jadi adanya di sini. Oke. Ini saya tampilkan kalau reviewer. Reviewer tuh bedanya tampilannya hanya seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, saya tak login as sebagai reviewernya. Nah, ini kayak begini tampilannya kalau di menu reviewer. Kalau di OJS 3. Jadi ini adalah naskah-naskah yang sudah ditugaskan, yang sudah centang-centang biru ini berarti kita sudah menyelesaikan penugasan. Nah, kalau belum artinya kayak begini nih. Ada tanda serunya. Oke. Ini langkah selanjutnya. Oke. Ini kita klik view kalau kita sebagai reviewer. Kalau di OJS 2 nggak saya tampilkan sudah, biar cepat. Nah, ini kita harus menyetujui dulu. Kalau di OJS 2 menyetujuinya di OJS 3 menyetujuinya lewat sini. Oke, sebentar ini nggak kelihatan. Oke, ini kita centang kemudian kita accepted. Oke. Nah, kalau di kami karena review guideline-nya itu kami masukkan di setup yang kemarin saya jelaskan itu nanti tampil kayak begini. Jadi reviewer diminta untuk baca dulu aturan nge-review-nya. Oke, kita continue. Nah, kalau di OJS di OJS 3 langsung tampil sak form review-nya seperti ini. Misal ini sekalian saya review aja. Yang tadi ini. Oh, ya 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 ya. Oke, atau saya contohkan ke yang sudah ada aja biar ini direview dulu sama reviewernya. Logbook as. Karena kebetulan ada naskah yang sudah direview oleh salah satu reviewer. Oke, sebentar. Naskahnya ada di sini. Tadi 31. Oke, yang judulnya ini. Oke, peran musik. Oh, bukan nih. Oke. Revisi. Ini saya contohkan kalau misalnya upload filenya. Oke, saya contohkan mana ya naskahnya. Oke, ini saya contohkan yang ini aja. Ini untuk reviewer ya. Oke, saya harus deteksi dulu judulnya. Analisis makna visual pada poster.
Oke, tirta.id. Oke. Analisis tadi. Iya, ada di sini. Analisis. Oh, oke dah. Nggak apa-apa pakai ini, nanti saya kembalikan lagi. Tapi nggak saya kirim email. Saya korbankan aja. Oke. Minta ke Bu Juwaria, login as. Oke. Oke, yang ini tadi tinggal kita upload, misalnya sudah di komen-komen oleh reviewernya, saya lanjutkan. Ini misalnya kalau di kami itu kami menerapkan ada pertanyaan, ya tidak jelas dan bla bla bla, tapi kita minta komen sarannya. Nah, karena ini adalah yang disarankan oleh asesor akreditasi. Jadi ada pertanyaan tapi juga ada komentarnya di setiap poin-poin yang akan direview oleh reviewer. Misalnya seperti ini. Saya buat di sini oke, begitu. Nanti saya tarik lagi ini. Oke. Ini untuk mempermudah saja, tapi jangan di komennya oke-oke aja Bapak Ibu kalau misalnya sudah jadi reviewer. Ini untuk mempercepat. Oke, kemudian upload filenya ada di sini. Oke, kita upload filenya. Ini tadi yang naskah sepertinya 33. Kemudian kita continue. Kemudian kita continue. Kemudian komplit. Kalau sudah begini, kalau di OJS 2 juga ada menu untuk memberikan rekomendasi di sini menunya. Revision required. Kemudian kita submit review. Oke, kita oke. Maka di sini kita sudah menyelesaikan penugasannya. Ini untuk yang reviewer. Nah, kalau sudah dari reviewer itu tampilannya seperti ini. Kalau di OJS 2 itu yang seperti ini. Oke. Saya tampilkan perbedaannya. Oke. Kan masih agak lemot yang OJS 2. Saya contohkan yang in editing ya. Kalau di OJS 2, perbedaannya itu kalau reviewer sudah mengembalikan naskah sama yang masih belum mengembalikan naskah kayak begini. Di sini ada warna-warnanya kalau di OJS 2. Kalau di OJS 2 di sini sudah ada informasinya nih. Di sini ada informasinya. Reviewer sudah mengembalikan naskah warnanya yang kayak begini, agak hijau ke hijau-hijauan nih, kuning ke hijau-hijauan. Nanti warnanya di sini itu kan seperti itu kalau di OJS 2. Tapi kalau di OJS 3 munculnya seperti ini. New review has been submit. Jadi reviewer sudah menyubmit naskah hasil reviewnya dan tanda pentung. Kemudian di sini warnanya dia kuning kayak begini, oranye ya. Kalau kita klik di sini posisinya oranye. Kalau yang ini masih merah. Kemudian kalau sudah copy editing dia biru. Oke, kita klik di sini. Kita klik di bagian view. Kemudian ini yang tampilan dari section editor ya. Sebentar saya login as sebagai section editornya. Di view dia tampil seperti ini. Dia ada informasinya seperti ini. Recommendation apa dari reviewernya. Kemudian di sini statusnya saya buat open antara author dan si reviewer itu sama-sama tahu reviewernya. Karena tadi saya buat open nih. Kemudian untuk membaca komen dari si reviewer, section editor nih, kita bacanya di sini. Oke, ini adalah review formnya. Dan komentar dari si reviewer tadi. Nah, kalau di OJS 3, ini kita tinggal memberi rating. Kalau mau memberi rating dari kinerja si reviewer. Kalau mau download filenya, kalau kita mau baca ada di sini. Si section editor kalau mau baca ada di sini nih filenya.
Kemudian kita, kalau ini sudah oke, kita baca, kita confirm. Nah, kalau sudah, maka langkah selanjutnya, kalau di OJS 2 tadi, kita harus memberikan ucapan terima kasih kan, itu supaya juga reviewernya ada bahan untuk dijadikan klaim bahwa dia sudah mereview naskah. Kalau di OJS 2, itu kan seperti ini tadi. Kalau di OJS 2 untuk memberikan informasi apa namanya? Bentar, ini ada di arsip kayaknya karena kebetulan belum ada naskah di OJS 2 yang sudah selesai direview oleh reviewer. Saya tunjukkan aja di sini. Kok 19 ya? Yang 2023 nih. Oke, memberikan informasi apa namanya? Ucapan terima kasih ke reviewer itu ada di sini nih. Kalau di OJS 3-nya. Kalau di OJS 2 tampilannya di sini. Oke. Ini contohnya misalnya di menu review kan Bapak Ibu, kalau di OJS 2 ketika kita mau memberikan ucapan terima kasih di OJS 2 ada di sini kemarin. Ada icon email untuk mengucapkan terima kasih. Tapi di sini karena sudah selesai memberikan informasi terima kasih tersebut, di sini per 23 bulan 6. Kalau di OJS 3 ada di sini. Tinggal kita klik, maka secara otomatis dia tampil apa namanya template email ucapan terima kasih ke reviewer. Oke, ini tinggal kita thanks review kalau kita mau mengirim. Tapi kalau misalnya ada kasus begini, yang pegang akunnya itu kita. Dan kita cuma minjem nama misalnya ke reviewer. Supaya reviewer nggak dapat informasi, kita buang ini. Kita centang nih. Supaya emailnya tetap kerekod di sistem OJS, tapi nggak kekirim sebenarnya ke reviewer. Nah, kalau mau kita kirim tinggal klik thanks. Ini karena ini saya centang aja. Oke, kalau sudah begini, maka tugas section editor ke reviewer itu sudah selesai. Langkah berikutnya, kalau kita mau minta si author merevisi, memberikan informasi ke author, kita tinggal klik di sini. Kalau di sini, di OJS 2, kita akan memberikan decision-nya di sini. Mau revisi, atau sudah dinyatakan accepted. Kalau sudah selesai, misalnya ini kita revisi ya, kita record kalau di OJS 2. Setelah direkod, kita berikan informasi dengan klik email ini. Ini kalau di OJS 2. Agak ribet Masian. Kayak begini munculnya. Kalau di OJS 3, kita tinggal klik request revision. Maka secara otomatis dia akan muncul ini. Informasi permintaan revisi. Ini emailnya juga bisa ditambah, terserah Bapak Ibu. Untuk ngedit ini kemarin sudah saya jelaskan di setup itu. Kalau mau di manual juga boleh. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini dicentang naskah hasil dari reviewer tadi. Misalnya ini, yang mau diinformasikan. Kita record editorial decision. Maka secara otomatis nanti email pemberitahuan bahwa naskah ini direvisi itu langsung masuk ke si author. Itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya kalau naskah sudah dikembalikan oleh si author itu tampilannya seperti ini. Kalau di OJS 2 itu tampilannya seperti ini. Bentar. Ini saya tampilkan antara OJS 2 dan OJS 3 supaya Bapak Ibu ada gambaran kemudian nganggapnya mudah karena sama. Oke, ini contohnya. Kalau sudah dikembalikan oleh author, nanti akan ada kayak begini. Dia statusnya review sudah begini, kemudian dia ada ini, satu persatu dan ada satu naskah. Artinya, naskah ini oleh si author sudah dikembalikan hasil revisinya. Kalau di OJS 2 seperti ini kan Bapak Ibu. Di sini munculnya. Kalau sudah dikembalikan ketika kita klik di sini dia muncul di sini author revision. Author version ya. Di sini ada ini. Kalau ada 3 kali revisian dia numpuk ke bawah. Nah, coba kita klik perbandingannya kayak apa kalau di OJS 3. Nah, perbedaannya kayak begini. Ada di sini revision. Ini adalah hasil revisi dari si author. Kalau di OJS 2 ini. Nah, oleh section editor kan harus dibaca sudah benar-benar oke atau tidak. Nah, kalau ini sudah dinyatakan oke, maka langkah selanjutnya oleh section editor
itu kan bisa di-accepted. Nah, ada juga beberapa jurnal yang menerapkan bahwa penugasan accepted-nya ini ada di tangan ketua redaksi. Kalau ada di tangan ketua redaksi untuk mengaccepted naskah, maka sudah sampai di sini tugasnya section editor. Tapi kalau di kami untuk accepted, kalau di UM Jember ya, untuk accepted itu masih tugasnya section editor. Karena dari awal yang ngawar itu section editor. Oke, untuk mengaccepted, kalau di OJS 2 ada di sini nih. Di sessionnya ini diubah menjadi accepted, submission, kemudian direkod, memberikan informasi ke author bahwa naskahnya accepted. Kalau OJS 3 di sini nih, accepted, submission. Kemudian setelah itu di sini ada informasi bahwa naskahnya sudah di-accepted untuk author. Kemudian di sini ada centangan. Mana yang sudah dinyatakan accepted? Yang ini kan, yang sudah direvisi tadi. Kemudian kita tinggal next select file for copy editing. Jadi dia langsung ke copy editing akhirnya naskahnya. Langsung dia ke menu copy editing. Kalau di OJS 2 kan Bapak Ibu setelah menyatakan accepted harus ngeklik ini misalnya baru ke send to copy editing. Nanti baru akan muncul di sini. Nah, kalau di OJS 3 itu langsung secara otomatis ke sini. Nah, kalau di kami nih, di UM Jember atau di yang jurnal trilogi, sampai di sini aja prosesnya. Untuk copy editing dan production, ini sudah tugasnya layout editor. Untuk merapikan naskah sesuai dengan topologi naskah, kemudian nanti akan diproduksi dalam bentuk PDF. Oke, kalau di OJS 2 untuk schedule, ketua redaksi ada di sini kan, ada di sini. Kalau OJS 2, kemudian untuk upload file bentuk PDF-nya harus upload galenya di sini. Kalau OJS 2. Oke, ini saya lanjutkan untuk proses produksi file PDF dan memasukkan ke isu gitu. Oke, di bagian sini ketua redaksi harus buat dulu isunya. Ini volume berapa, nomor berapa. Saya contohkan yang ini volume 3 nomor 3. Coba saya cek ya. Ini harusnya terbitan berapa ya? Shift. Oke, ini harusnya volume, oh ya benar, volume 3 nomor 1. Oke, ini sudah ada Bapak Ibu. Ini saya langsung masukkan misalnya. Oke, di bagian submission. Mau menjadwalkan naskah ini masuk kemana. Gitu. Ini saya contohkan, ini yang sudah copy editing. Oke, misalnya ini. Oke, naskah ini misalnya mau diproduksi file PDF-nya, kemudian mau dimasukkan ke penjadwalan penerbitan. Kalau di OJS 2 itu ada di sini. Kalau di OJS 3 itu adanya di sini Bapak Ibu, di publication. Di publication ini ada menu-menu kontributor. Jadi publication ini campuran kalau di OJS 3, campuran antara metadata, kemudian upload gale dan penjadwalan. Kalau di OJS 2 ketika kita mau merubah metadata, memperbaiki metadata, kita harus klik review metadata. Tapi kalau di OJS 3 itu ada di sini semua sudah. Nggak kemana-mana. Jadi misal nih ada perubahan judul, kita tinggal ngubah di sini. Abstraknya ada abstrak. Karena kan setelah direvisi sama si author misalnya, kita mau bantu untuk mengupdatekan misalnya ada di sini. Kontributornya mau menambah author ada di sini. Kemudian metadata itu hanya isinya keyword dan support agency, ini pendanaan. Kemudian referensinya juga ada di sini. Kemudian identifiernya ada di sini, ini untuk DOI. Kalau sudah di schedule. Nah, untuk memunculkan supaya dia bisa ini, kita schedule dulu syaratnya. Misal nih, saya schedule dulu. Schedule-nya ada di sini. Kalau di OJS 2 ada di sini. Kalau di OJS 3 ada di sini, ini tinggal kita pilih. Ini masuknya ke ini. Oke, kita save. Oke, dia langsung muncul tuh. Apakah akan kita schedule? Oke, kita schedule. Kalau sudah kita schedule, mau menarik DOI-nya ada di sini. Kita acceptment. Oke, kalau sudah ketarik DOI-nya, kita save. Langkah berikutnya,
mengupload file PDF yang sudah oke. Nah, kalau di OJS 3, di OJS 2, menunya ada di sini. Gele, kemudian file PDF, kita tampilkan di sini. Nah, kalau di OJS 3, itu kita add gale, kemudian buat labelnya dulu. Kalau di kami, kebijakan kalau di UM Jember, kalau naskahnya berbahasa Indonesia, kami buat begini, PDF bahasa Indonesia. Oke, kemudian kita buat save. Yang ini dikosongi aja, jangan diutak-atik. Kita klik save, kemudian dia minta upload filenya. Jenisnya apa? Ini artikel teks, kemudian kita upload, misalnya kita upload yang file PDF. Oke, misalkan saya contohkan nih, ngawur sudah nggak masalah, nanti saya edit. Oke, misalnya ini kita continue. Oke, kita complete. Oke, di complete. Sudah, selesai nih filenya. Kalau di OJS 3, di OJS 2 tampilnya kayak begini. Kalau di OJS 3 ini. Nah, kemudian bagian ini dia otomatis terisi. Nah, langkah berikutnya di bagian isu. Ini untuk menampilkan halaman dan bla bla bla. Oke, di sini ini kategorinya. Kalau di kami kan karena ini multidisiplin kami buat kategori. Ini kategorinya ilmu apa? Oke, ini ilmu sosial. Kemudian ini halamannya. Kalau di OJS 2 itu harus editor yang memberikan halaman karena itu ada di menu editor. Kalau di OJS OJS 3 itu sudah ada di sini nih. Misalnya nih halaman 1 sampai 9. Maka langkah selanjutnya kita save. Oke, kalau sudah di save, maka tugasnya section editor sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, mau menerbitkan untuk ketua redaksi, ada di sini menunya. Bagian isu, kemudian dia akan tampil di sini. Oke, kalau di OJS 2 itu tampilnya di sini. Bentar, saya log out dulu ke Bu Okta tadi. Kemudian kalau ketua redaksi di OJS 2 mau menerbitkan harus ke sini, menu editor, kemudian future issue. Kalau di OJS 3 enak nih, lebih simple. Di sini kita harus ke future issue, harus memasukkan halaman nih kalau di OJS 2. Oke, ini future issue-nya belum ada. Nih saya contohkan di back issue ya. Untuk tampilan saja. Supaya Bapak Ibu biar bisa membandingkan antara OJS 2 dan OJS 3. Nah, di sini misalnya. Ini misalnya. Nah, kalau di OJS 3 tampilannya seperti ini. Nah, untuk menampilkan halaman, kalau di OJS 2 harus di sini, nggak ada di tempat tadi, nggak seperti di OJS 3. Kalau mau publish, ini klik di sini di OJS 2 kan, yang Bapak Ibu lakukan. Kalau di OJS 3 itu di sini, tinggal kita publish issue. Tapi saran saya sebelum mempublish, di preview dulu supaya nggak ada kesalahan. Setelah itu dipublish, maka nanti tampilnya seperti ini kalau sudah dipublish. Sudah munculnya unpublished. Nah, yang catatan, kalau di OJS 2 bedanya, yang menjadi perbedaan besar antara OJS 2 dan OJS 3, naskah yang sudah diterbitkan, kalau di OJS 2, itu bisa diotak-atik metadatanya. Misal ini kan masih bisa kita otak-atik. Misal mau kita ubah metadatanya. Kalau di OJS 2 itu tidak bisa Bapak Ibu. Setelah terbit itu kalau ada kesalahan harus di-unpublish terlebih dahulu. Karena akan tampil kayak begini kalau sudah diterbitkan. Misal nih kita tampilin, mau kita edit nih datanya. Dia munculnya kayak begini. Di bagian publikasi kan untuk ngedit dia tampil begini. This version has been published dan cannot be edited. Jadi nggak bisa untuk diedit karena ini sudah diterbitin. Nah, ada solusinya sebenarnya untuk ngedit. Di unpublish dulu baru diedit. Kalau di OJS 2 kan enak tuh. Tinggal review metadata tadi itu sudah bisa diedit. Ini saja perbedaannya antara OJS 2 dan OJS 3. Oke, itu saja Mbak Salsa.
saya kembalikan ke Mbak Salsa untuk sesi tanya jawab, Mbak. Baik, Pak, terima kasih atas materinya. Mungkin untuk Bapak Ibu para pengelola jurnal, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya Mbak, Ya, monggo, Bu. mohon izin off cam karena agak ini apa jaringannya kurang support. Nggih, Bu. Pak Abdul Jalil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ada beberapa yang pertama gini Pak. Kalau tadi OJS 2 dan OJS 3 ya. Ini memang kalau kita langsung ketemu itu enak ya Pak, ya. Langsung klik-klik gitu ya, bisa praktek. Nggih. Nggih, jadi bisa merasakan bagaimana rasanya kan gitu ya. Kalau ini Nggih. masih membayangkan, apalagi ini eh, teman-teman juga sambil nyambi-nyambi gitu kayaknya. Yang ini Pak, terkait dengan penulis ya. Di Nggih. OJS 2 saja banyak penulis yang kurang paham terkait dengan bagaimana seharusnya menjadi penulis. Kadang untuk sudah review dia harus mengirim kembali hasil reviewnya, dia akan merevisi gitu ya. Itu Nggih. saja mengembalikan di OJS-nya kadang Sulit. nggak bisa. Akhirnya lewat email, kadang dikirim WA. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk OJS 3 ini penulis juga harus paham. Nah, untuk penulis paham itu kan kita bagaimana menjelaskan kepada para penulis kan gitu Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi kembali pada tugas, ini rata-rata yang hadir adalah chief editor gitu ya, yang biasanya merangkap segalanya gitu, merangkap sebagai section editor bahkan reviewer, pokoknya anggap baik gitu ya. Nah ini nanti apakah tidak bisa disiasati untuk OJS 3 karena memang keterbatasan apa ini personal, kemudian juga untuk efektivitas. Kadang-kadang reviewer itu juga lama loh, sampai 3 bulan sampai 4 bulan harus diteriaki baru baru apa mengembalikan. Nah ini kira-kira solusinya bagaimana supaya baik dan benar sehingga nanti pada saat akan akreditasi lagi itu betul-betul baik gitu. Itu mungkin yang ingin kami tanyakan. Walaupun sebenarnya kalau ketemu langsung mungkin lebih banyak lagi ya. Karpe opo gitu bisa lebih klik gitu. Oke Pak Abdul, saya mungkin sementara begitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi Bu apa wabarakatuh. Bu ya? Sujina Pak. Bu Sujina Lingua Franca. Oh, nggih, Bu. Apa namanya terkait dengan pertanyaannya? eh, Ini begini memang, memang hari ini dari autor kemudian reviewer yang jadi banyak kendala ketika kita mengelola jurnal. Oke, kita sudah punya komitmen. Terkadang reviewer itu yang sulit untuk punya komitmen begitu. Kadang kita tugaskan, kadang sampai 6 bulan nggak ngerespon gitu. Nah, kalau bagi kami triknya begini Bu, yang kami lakukan di UM Jember supaya semuanya sama-sama jalan. Kemudian apa namanya, kita juga nggak terbebani dengan beberapa masalah yang sebenarnya bukan masalah kita gitu, tapi orang yang buat masalah gitu. Untuk yang autor itu mungkin solusinya begini Bu, kalau di UM Jember itu kami buatkan tutorial dan itu kita emblem di website kita. Nanti mungkin itu yang memfasilitasi bisa P3 ini saran saya. Jadi buat tutorial bagaimana cara submit naskah menggunakan OJS, baik itu tutorial berupa video ataupun tutorial berupa tulisan ya, berupa teks begitu yang bisa dibaca. Karena ada beberapa orang yang lebih enak melihat video, ada juga beberapa orang yang lebih enak membaca. Itu untuk autor ya, mulai dari submitnya, kemudian sampai dengan mengembalikan revisinya. Karena itu yang kami lakukan di UM Jember dan alhamdulillah hari ini kalau masalah naskah yang masuk kemudian dikembalikan itu aman Bu, di kami.
Dan di jurnal Trilogy itu sebenarnya jurnal dikelola oleh adik-adik vokal di IMM. Ini vokal IMM Jember begitu yang mengelola. Dan selama ini alhamdulillah kami nggak ada kendala terkait dengan autor mengembalikan naskah. Biasanya kalau ada kendala, kami pandu lewat WA. Misalnya, ini harusnya di mana, Mas? Klik itu kan ada menu menu upload revision gitu. Nah, biasanya itu lebih gampang begitu. Yang penting komunikasi. Kemudian terkait dengan masalah yang tadi, ada masalah reviewer yang tidak mengembalikan atau reviewer nggak bisa nih menggunakan sistem OJS. Tadi sudah saya tampilkan penggunaan sistem OJS secara full tadi menggunakan mekanisme OJS, poinnya mentok hanya 2, Bu. Mentok nih hanya 2. Nggak lebih dari itu poinnya. Poin yang besar itu ada di poin kontribusi reviewer, kemudian komen substansinya itu yang besar. Jadi nggak masalah, Bu. Nanti kalau misalnya ada masalah dengan reviewer tidak bisa menggunakan akunnya, maka ambil alih aja sama tim redaksi. Kalau kami nih punya trik nih, mungkin ini juga bisa diadopsi sama UM Surabaya. Di UM Surabaya ini kan juga ada adik-adik IMM tuh. Kemudian yang dosen lain juga punya mahasiswa yang mahasiswanya itu dekat dengan kita. Kasih aja akunnya ke mereka, suruh uploadkan. Ajari tapi mereka, tapi naskahnya itu benar-benar dari si reviewer. Kalau kami biasanya begitu, Bu. Nah, saya sendiri itu punya adik-adik begitu kan, adik-adik di bawah saya ketika saya kuliah. Kemudian itu tetap kita mong, kemudian sudah saya ajari OJS sejak dia kuliah begitu. Sehingga kalau saya butuh untuk ngupload agak banyak begitu di reviewer, karena reviewernya nggak bisa begitu. Nah, saya minta tolong adik-adik, ini akunnya orang ini naskah yang sudah direview sama orang ini, uploadkan kan ya di OJS. Oh siap Mas, caranya sama ya kayak yang kemarin? Iya sama. Terus Mas, isian formnya kalau pakai form tadi, formnya samakan Bu. Antara yang Ibu kirim menggunakan email ke si reviewer atau mengirim lewat WA, samakan supaya yang bantu nguploadkan itu tinggal copy paste saja. Itu tidak akan menjadi kendala karena kalau adik-adik biasanya dunia IT-nya sudah lebih keren daripada kita-kita. Apalagi yang Gen Z hari ini gitu. Saya yakin itu sudah lebih keren dari kita. Cara pemahaman mereka kalau kita beri pengetahuan sebentar saja, mereka sudah bisa paham gitu. Itu sih triknya kalau dari saya. Kemudian kalau memang tidak mau pakai adik-adik atau tidak mau pakai tim yang lain begitu. Itu bisa kita handle sendiri. Cuma kalau kita handle sendiri, koyoke modar nih pengelola jurnal. Bisa-bisa kita itu ini Bu, kalau katanya teman-teman di RJI itu ya, kalau guyonan di RJI ini. Pengelola jurnal ini hanya orang-orang gendeng yang mau jadi pengelola jurnal. Kok bisa Mas? Saya tuh protes keras nih ke teman-teman RJI. Kok bisa kita ini dibilang orang-orang gendeng? Loh, gak mau gendeng gimana? Lawang naskahnya orang, kamu bagus-bagusin, kamu baik-baikin, sampai naskahnya terbit. Naskahmu dewe terbit apa ora? Nah, pas saya refleksi diri, iya yo, kadang punya kita ini kadang malah telat, nggak terbit gitu. Malah belakang-belakang kita calling teman kita. Mat, ada nggak slot di jurnalmu? Ada, Mat. Ada fast track nggak? Ada. Gimana nih? Oke dah, gelondongan, tukeran nih. Oke, aman gitu. Akhirnya kita pakai begituan. Nah, kalau katanya teman-teman Edi, wong gendeng gitu. Tulisannya dewe nggak diopeni nih, sampai-sampai nggak diopeni. Nah, itu memang hiruk pikuk di pengelolaan jurnal. Tapi saya yakin pekerjaan kita itu juga ada poin besarnya di kehidupan sehari-hari. Dan nanti bisa kita tunggu poin yang lebih besar di akhirat gitu. Karena kita kan baik-baikin tulisannya orang. Sampai kita ngorbanin tulisan kita gitu kan. Nah, kita yuk, apalagi kita ada di Muhammadiyah nih, yang slogan kita adalah Fastabiqul Khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ya sudah, kita jalanin, kita nikmatin nih. Cuma saran saya untuk mempergampang dan memperingan pekerjaan kita tadi, bisa memanfaatkan dan memperdaya adik-adik yang dekat dengan kita. Tapi dengan syarat nih, biasanya adik-adik yang penting dikasih makan, sudah selesai itu. Apalagi mahasiswa nih, mahasiswa biasanya, apalagi yang ngekos,
kalau dikasih makan kita OP ini dikasih 20.000 aja itu sudah seneng minta ampun gitu. Karena saya juga dulu belajar OJS ketika mahasiswa nih Bu, diajari sama mas-mas gitu kan pakai OJS ini gimana gitu. Saya itu jadi pengelola jurnal pas semester 7 Bu. Dikasih tugas oleh Pak Rektor, kebetulan dulu rektornya masih Pak Asmi. Saya dipanggil ke ruangan karena saya itu statusnya sebagai kader IMM ya. Kemudian Pak Asmi itu di PDM, beliau komennya langsung begini. Kader ketika dikasih tugas itu tidak ada kata tidak. Yang namanya kader ketika dikasih tugas ada kata tidak. Dia itu bukan kader tapi kedir katanya. Waduh bahaya nih. Ya sudah, oke lah. Dan saya itu nol putul nggak tahu OJS. Akhirnya kemana-mana belajar. Kemudian setelah saya tahu itu saya getok tularkan ke adik-adik. Sehingga tugas saya ringan. Saya semester 8 itu kan harus menyelesaikan skripsi. Tapi saya juga harus ngawal 28 jurnal di Unmuh Jember. Kalau saya nggak pakai trik ngawal pakai adik-adik, adik-adik saya kasih tahu, kemudian adik-adik saya suruh megang beberapa akun, tapi dalam koridor tetap dalam etika akademik yang benar kan. Jadi cuma nguploadkan doang adik-adik. Yang melakukan sebenarnya adalah orang yang punya akun gitu. Karena yang punya akun nggak bisa, saya suruh adik-adik yang nguploadkan. Itu triknya sih Bu. Mungkin nanti bisa diadopsi itu gitu. Itu Bu. Ya, terima kasih. Bisa ya berarti menggunakan Nggih. tangan orang lain gitu. Nggih, Bu. Karena biasa, nggih. Karena Yang biasa, penting nanti kalau memang orangnya itu nggak bisa, minta izin saja ke si pihak orangnya. Karena begini disampaikan aja, Pak, karena aturan untuk meningkatkan meningkatkan poin akreditasi, saya mohon izin kami buatkan akun di OJS, nanti yang bantu uploadkan adik-adik gitu. Jadi saya yakin beliau memahami karena selama ini di kami beliau malah senang. Oke, enak berarti ya. Saya nggak usah uploadkan kan? Yang ya. uploadkan adik-adik. Nggih. Jenengan berarti saya tinggal review, kemudian hasil reviewnya saya kirim lewat WA ya. Nggih, Pak, gitu. Jadi malah mereka senang biasanya gitu, Bu. Jadi intinya izin dulu, setelah dapat izin baru diberikan ke adik-adik. Ya, biasanya memang lebih bahagia kalau disuruh Iya, mereka, karena ada nggih, yang lebih. bantu. Nggih, terima kasih. Oke, Bu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Baik, terima kasih Mbak Salsa. Pak Jalil izin bertanya. Iya, Bu. Saya Nindita dari pengelola jurnal The Jamil ya Pak ya. Oke. Play role ya bahasanya ya itu memang kayaknya sudah umum ya di pengelola Oke. jurnal ya. Jadi memang ada beberapa reviewer yang memang istilahnya males atau mungkin kesibukan beliaunya jadi untuk ngotak-ngatik OJS itu memang enggak gitu istilahnya ya. Jadi memang kalau di Jamil memang kami Pak yang akhirnya apa ya Menghandle. seperti itu, jadi membantu memasukkan hasil reviewernya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini saya masih bingung terkait ini Pak, yang di OJS 3, ini kan saya sudah Oke. mulai ngotak-ngatik ya Pak ya. Nah, Oke. tapi untuk membuat tampilan seperti yang kemarin yang dicontohkan itu pertama belum bisa, mungkin nanti saya bisa konsul dengan P3I lagi. Nah, ini untuk yang terkait pengelolaan naskah, itu kan ini ketika saya masuk sebagai chief editor, nah itu kan di menu naskah masuk, itu kan ada beberapa pilihan ya Pak ya, Oke. antrianku, belum Oke. diproses, semua aktif, sama arsip. Nah, Oke. bedanya yang belum diproses sama semua aktif itu apa? Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, Pak ya, ini aja sampai ratusan aja saya udah bingung gitu Pak bagaimana mengelolanya. Sedangkan kami kan ya ada keterbatasan jumlah yang harus diterbitkan dalam setiap terbitan gitu. Akreditasi ini jumlah antriannya yang begitu banyak ini mempengaruhi ini Pak poin akreditasi karena
Kok hilang? Kayaknya kepental nih. Kayaknya ibunya kepental dari Zoom. Oh, sudah ada lagi. Oke, Maaf ya. Eh, Bu. Ya, gimana Mbak ya Pak ya? Tadi jadi naskah terlalu banyak, sedangkan kita kan ada batasan ya Pak ya, batasan Oke. jumlah artikel yang bisa diterbitkan. Nah itu bagaimana caranya dan apakah itu berimbas ke nanti penilaian akreditasi itu Pak? Oke, siap Bu. Ya. Oke, saya share screen, Bu. Iya. Tadi pertanyaannya terkait dengan perbedaan antrian sama yang all aktif, nih. Oke, Belum untuk yang diproses sama yang semua aktif. Oke, Unsigned yang sama all aktif. Oke, kalau yang belum diproses ini artinya naskah yang sudah masuk di kita, tetapi ini belum kita apa-apakan, Bu. Jadi belum kita tugaskan ke section editor, oleh section editor juga belum ditugaskan ke reviewer. Tapi kalau yang all aktif ini, dia sudah ditugasin ke reviewer, sama ini juga yang belum ditugaskan. Jadi semuanya ada di sini. Yang belum ditugaskan, yang sudah ditugaskan itu masuknya ke sini. Oh, jadi Oke. apa namanya gabung gitu ya Pak ya? Makanya kok Oke, saya ini lihatnya oke, ini yang di gabung. unsign itu masuk Oke. ke yang ini juga all aktif. Ini gabungan bagi yang belum ditugaskan, yang sudah ditugaskan. Oke. Nah, kalau yang arsip ini baik yang ditolak maupun yang diterbitkan, yang sudah ditugaskan sama yang ini. Oh, ini yang sudah di schedule ya, yang sudah ditugaskan itu. Baru masuk ke sini. Kalau yang ini dia masuk semuanya, yang bagian yang sudah ditugaskan tapi belum dinyatakan accepted dan lain-lain itu masih ada di sini. Masih ada di sini nih. Jadi dia sudah dinyatakan accepted juga masuk sini ya. Jadi kalau yang ini ke total keseluruhan, Bu. Jadi baik yang ditolak itu nanti akan masuk ke sini. Ibaratnya ini tong sampah, tapi ada tong sampah dia kepilah. Kepilahnya itu by ini ya, by apa namanya? By warna. Jadi kalau di sampah-sampah yang apa ya, yang di perkotaan itu kan ada sampah plastik, ada sampah organik, sampah ini. Nah, ini yang sini. Nah, kalau yang ini sih bukan sampah nih, apa ya istilahnya? Nah, ini pemilahan sih. Ini tahap pemilahan sebelum masuk ke sini. Nah, berarti naskah yang kita ambil ya Pak ya, maksudnya kita tugaskan berturut-turut, kita ngambilnya itu yang di unsign atau Nah, yang di all sini. aktif? Di sini, Yang Bu. unsign ya. Oke. Oke. Jadi yang belum ditugaskan itu yang sini. Jadi naskah baru masuk, belum kita apa-apakan. Jadi ini yang harus kita tugaskan ke section editor. Oke. Nah, kalau sudah Ibu sebagai ketua redaksi sudah menugaskan, maka ngontrolnya di sini. Oh gitu. Oke. Oke, ngontrolnya di sini untuk melihat, oh oke, saya kemarin sudah nugaskan ini ya. Ini tapi saya lupa ditugaskan ke siapa dan statusnya sekarang apa gitu. Ibu bisa ngecek di sini, di view aja nih. Oke, statusnya ini tadi sudah apa namanya? Muncul nih. Oh, ini sudah memberikan rekomendasi. Ibu bisa ngontrol nih ke tim section editor yang ditugaskan ini. Mas, itu sudah ngerevisi tuh, tapi kok belum di ini ya, belum dicek ya. Coba dicek lah, disepil biar cepat selesai gitu. Sudah bisa dipahami nggih? Nggih, saged. Oke, ini untuk yang perbedaan ini. Terus yang kedua tadi apa gitu? Oh, apakah ngaruh sama Iya, akreditasi? iya, Nah, kalau tadi ngaruhnya nggak ada ngaruh, Bu. oh gitu ya. Meskipun antriannya banyak, kemudian yang penting apa namanya? Yang kita publikasikan tadi, karena nanti yang akan dinilai adalah publikasinya itu. Yang kita publikasikan ada histori naskahnya enggak? Naskah itu sudah melalui proses atau tidak? Kalau masalah antrian, jurnal kami aja apalagi yang jurnal pengabdian ya. Jurnal pengabdian itu karena jumlahnya jomplang bener sama jumlah jurnal penelitian, akhirnya jurnal-jurnal pengabdian yang terakreditasi itu diserang habis-habisan sama dosen. Maksudnya diserang tuh maksudnya yang submit banyak. Jurnal kami aja yang pengabdian masyarakat IPTEK itu kemarin sampai ada 200 sekian naskah yang antri. Sampai saya mumet, Bu. Iki sing diae sing ngati Iya, dikerjain. iya Pak, bener. Ini kalau ngambil yang atas duluan, ini takutnya yang atas sudah ngilang. Kalau Iya. ngambil tengah-tengah ini gimana? Akhirnya saya punya trik. Nah Trik itu gimana Pak? saya buat begini, Bu. Oke, saya mau nerbitkan nih. Tapi saya butuh cepat nih prosesnya karena sudah mepet nih.
Akhirnya saya buat begini, saya kirim notifikasi. Saya kirim notifikasi untuk ngirim email. Kalau di OJS 2 itu ada di bagian kirim notifikasi. Di OJS 3 ini kayaknya ada di sini ya. Saya lupa kalau di OJS 3. Tapi nanti saya buatkan tutorialnya aja, tak kirim ke Mbak Salsang ya, Bu. Iya. Cuma intinya saya buat begini. Jadi naskah yang masuk kayak beginian, itu kan ada ya data autornya di kita. By data yang ada di OJS. Nah, saya itu kirim notifikasi. Isinya emailnya itu begini. Kami akan memproses naskah, tetapi karena ada banyak yang antri, maka akan kami pilih naskah-naskah yang orangnya merespon ke kami melalui email ini. Jadi kami buat begini, jika masih berminat untuk mempublikasikan naskahnya di jurnal kami, silahkan konfirmasi. Misalnya kalau saya itu by WA, Bu, supaya saya bisa deteksi cepat ya. Silahkan konfirmasi ke nomor ini, maka akan kami proses fast track review. Begitu kalau saya iming-imingnya. Akhirnya dia komen dan WA, Mas, saya masih berminat, Mas. Malah saya tunggu-tunggu. Oke, satu dapat. Saya simpen. Judulnya apa? Jadi saya minta begini, silahkan cantumkan ID naskah atau judul naskah yang Bapak Ibu submit di jurnal kami. Akhirnya mereka konfirmasi. Itu yang kami lakukan ketika kami kemarin migrasi dari OJS 2 ke OJS 3 tuh. Itu kemarin ada 200 sekian, sedangkan kami harus migrasi dan harus menerbitkan. Kalau misalnya migrasi kan notifikasinya agak panjang tuh, repot. Kita migrasinya juga nggak kayak UM Surabaya, Bu. UM Surabaya ini lebih keren dari kami nih. Jadi karena nggak kena serangan begitu besar gitu, sehingga OJS-nya tetap, URL-nya tetap, cuma versinya aja yang berbeda. Kalau di kami pecah OJS. Jadi ada OJS 2 dan OJS 3. Ada juga kemarin yang masih nyasar tuh autornya, tetap di OJS 2 gitu. Akhirnya kami buat trik begitu. Kami kumpulkan ID-ID yang sudah respon itu. Alhamdulillah dengan metode itu, dia fast juga ketika kita revisi. Mereka dalam kurun waktu 1-2 hari, paling lama itu 4 hari kemarin itu, sudah mengembalikan naskahnya. Karena memang mereka yang menunggu gitu. Karena asumsinya juga banyak yang begini nih di jurnal. Karena adanya aturan, banyak kampus yang mewajibkan mahasiswa untuk wajib publikasi dan dapat LOA. Mereka itu submit, kadang ditinggal. Ya, betul, Pak. Nah, Nah, itu kayaknya jurnal yang saya kelola itu yang submit itu mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain gitu loh, Pak. Jadi nama-namanya dan yang Mas email menanyakan naskah itu saya mahasiswa dari sini gitu loh, Pak. Jadi kan saya ini apa namanya kena bom artikel gitu gitu. Akhirnya ya triknya begitu, Bu. Karena Oke. apa namanya, saya yakin itu banyak mahasiswa dari beberapa kampus yang hanya mewajibkan bukti submit doang. Biasanya kalau mahasiswa yang cuma bukti submit ditinggal tuh. Nah, kalau katanya pengelola jurnal, aduh sakitnya tuh ya Allah gitu kan. Wes luangkan waktu di review, sudah kita kembalikan nggak digubris, megeli. Iya, Tapi betul. kembali lagi ke yang tadi ya. Ya sudah, ini anggap saja ini amal kita. Semoga ini jadi apa namanya? Poin pahala yang bisa kita harapkan nanti itu. Itu sih Bu kalau dari saya. Nggih, terima kasih Bapak sharingnya. Nggih, matur nuwun sangat. Sama-sama Bu. Monggo Bapak Ibu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oke, monggo Bu. Mohon maaf Pak, sebenarnya kan biasanya pada saat kita autor itu melakukan submit, kita sebelum memberikan tugas kepada reviewer kan salah satunya kita harus sesuaikan dengan template dan plagiasi nih Pak. Kalau menurut Bapak, untuk hasil dari plagiasi tersebut sebaiknya kita masukkan di bagian mana Pak? Nggih, itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Siap, Bu. Nah, ini tergantung di jurnal masing-masing. Kalau di UM Jember itu adalah tugas dari ketua redaksi, ya, Bu. Kalau di jurnal di UM Surabaya, terserah, boleh itu tugas ketua redaksi atau section editor sebelum menugaskan ke reviewer. Nah, kalau di kami metodenya kami mewajibkan semua jurnal ngecek plagiarisme itu 2 kali menggunakan Turnitin. Sebelum ditugaskan ke reviewer,
dan setelah dinyatakan accepted ketika mau diterbitin. Karena ada ada kemungkinan juga begini. Ada autor yang ngirim ke beberapa jurnal, kemudian sama-sama dilakoni dua-duanya, nanti nunggu cepet-cepetan terbit. Itu juga ada kasus yang begituan. Untuk menghindari yang namanya double publish, karena kalau double publish nanti akan harus kita retract dan harus dilaporkan ke Anjani. Nanti kalau ada rekod di Anjani, biasanya kalau itu kesalahan si jurnal, maka jurnal akan berkurang nilainya di akreditasi. Ini untuk beberapa asesor juga menerapkan itu. Tapi ada beberapa asesor yang enggak. Untuk mengatasi itu, UM Jember memberlakukan wajib 2 kali cek similarity di awal dan di akhir ketika mau diterbitin. Nah, kalau memang nanti di akhir mau diterbitin ternyata ada indikasi dia diterbitin di jurnal lain, ya sudah di-exclude, dia digagalkan untuk diterbitin. Meskipun sudah bayar. Nanti kita konfirmasi, ini loh, kamu publikasi di sini, kok nggak konfirmasi ke kami? Jadi hangus pembayarannya kalau di kami nih. Nah, saran saya begini, kalau mau itu ketua redaksi yang mau mengambil alih, misalnya mengambil tugas yang tadi itu untuk cek similarity itu, berarti harus ada proses cek similarity terlebih dahulu sebelum ditugaskan ke section editor. Nah, itu masuknya lewat sini, Bu. Jadi kalau di OJS 3 itu langsung bisa di-add diskusi di sini. Jadi download dulu, dicek plagiasinya. Kalau di atas 20, karena di kami itu ada aturan rektor ya. Wajib di bawah 20% kalau di UM Jember. Karena ada aturan rektor. Dan itu juga rotok medeni titik. Ini autornya balik. Nah, setelah dicek similarity, Ibu itu bisa di sini, Bu, sebagai ketua redaksi. Add subjeknya itu apa? Dan di sini, bagian sini, ini dicentang partisipannya. Berarti autor itu bisa melihat. Masukkan di sini hasil cek similarity. Oke, masukkan message-nya. Ini informasinya. Misalnya berdasarkan hasil cek similarity, naskah Bapak Ibu melebihi batas maksimal dari aturan yang sudah kita tetapkan. Kami menetapkan aturan maksimal 20%. Naskah Bapak Ibu 30% berdasarkan hasil cek similarity. Mohon untuk diperbaiki berdasarkan hasil cek similarity berikut. Nah, lampirkan di sini filenya. Upload di sini filenya. Nah, yang ini bisa dibuat terserah nih mau yang mana aja. Tapi kalau saran saya sih boleh yang artikel teks juga. Dimasukkan di sini, upload filenya yang PDF tadi. Diupload di sini, kemudian setelah diupload, misalnya ini ya, setelah diupload, nanti ini kan muncul di sini. Muncul di sini filenya. Barulah di OK. Maka nanti secara otomatis akan ada email masuk ke autor informasi bahwa ada informasi cek similarity dari tim editor jurnal. Itu, Bu. Tadi Bu. Baik, Pak. Ya. Oke, bisa Terima kasih, dimasukkan di Pak. sini. Tapi saran saya begini, supaya servernya tidak terlalu berat, karena kita kan nanti cek dan lain-lain, cek similarity-nya, dikecilin dulu. Itu kan nanti downloadnya file bentuknya PDF, dikompres dulu, supaya di bawah 1 MB dan lain-lain. Supaya kecil ya, pokok MB-nya itu supaya kecil. Sehingga nanti servernya nggak cepat habis penyimpanannya. Itu sih Bu saran saya. Intinya dimasukkan di sini. Itu Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Untuk Bapak Ibu pengelola jurnal, jangan lupa untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat Zoom, karena itu nanti ada sertifikat yang akan dikirimkan di email masing-masing.
Jika tidak ada yang ditanyakan kembali, diskusi ini mungkin bisa saya tutup. Mohon izin untuk membuka kameranya untuk dokumentasi. Baik, saya mulai 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Bapak Abdul Jalil yang telah meluangkan waktunya dan telah memberi ilmu kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengelola jurnal yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Saya selaku MC izin undur diri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi wasabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Jalil. Sama-sama Bu.